berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama dengan Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat, dan itu bisa menghalangi waktu istirahat saudara malam ini. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita hampiri Dia dengan keyakinan iman bahwa kita akan mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami saat ini menghampiri Engkau. Dengan darah Yesus Kristus, Bapa, kami membawa semua pergumulan dan masalah hidup kami. Karena kami percaya di dalam Engkau kami akan mengalami damai, kelegaan. Walaupun kami mengalami banyak masalah dan itu belum selesai saat ini. Sungguh kami percaya Engkau akan mengangkat beban itu dari hati kami. Kami ringan akan menanggungnya. Bahkan kami sangat percaya pertolongan-Mu akan membuat kami bisa menyelesaikan masalah-masalah kami satu persatu. Ini kami Bapa. Kami rindu mendengar suara-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, tragedi itu bisa terjadi kepada siapapun. Dan lebih memedihkan hati kalau sebuah tragedi itu terjadi dalam sebuah keluarga. Ketika satu keluarga mengalami peristiwa yang memilukan karena ada sebuah tragedi khusus, maka itu akan berdampak pada orang-orang yang ada di dalamnya. Anggota keluarga bisa terguncangkan, bahkan bertahun-tahun itu masih mengganggu hatinya, masih membuat jiwanya itu terpengaruh dengan cara yang negatif. Saat ini kita akan melihat satu kisah di Alkitab, bagaimana sebuah keluarga hamba Tuhan mengalami tragedi yang memilukan, karena ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai 36. Perikop ini menceritakan tragedi yang memilukan itu yang dialami seorang imam, seorang hamba Tuhan yang bernama Lewi. Di tengah-tengah keluarga Lewi itu, akibat tragedi ini, Tuhan menghukum mereka. Akhirnya tidak ada lagi kakek, artinya hanya berhenti di Imam Lewi keturunannya. Tidak hanya itu, dalam waktu yang begitu dekat, kedua anaknya meninggal dan akhirnya Imam Eli pun mengalami kematian dengan tragis. Dia sedang duduk di pintu gerbang, dia mendengar kematian anaknya, dia jatuh, lehernya patah, dia meninggal seketika. Sebuah kisah yang sangat menyedihkan, walaupun dia seorang hamba Tuhan. Kita akan lihat mengapa kisah tragis ini terjadi dalam kehidupan Imam Eli. Kita baca ayat 29 sampai 30 saja. Saudara bisa baca secara lengkap di perikop itu. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dua ayat ini mewakili permasalahan dari keluarga Imam Eli. Mengapa terjadi peristiwa yang tragis itu? Yang pertama, sebagai hamba Tuhan, Imam Eli itu melayani Tuhan dengan baik, tetapi dia
gagal sebagai seorang ayah. Dia tidak mendidik anaknya dengan baik. Dia mendidik Samuel sedemikian baik. Dari kecil dia didik sampai akhirnya Samuel itu menjadi pilihan Tuhan, menjadi seorang nabi. Karena apa? Imam Eli yang mendidik dia. Dia begitu berhasil mendidik anak orang lain supaya bertumbuh dalam jalan Tuhan, bahkan menemukan panggilannya sebagai hamba Tuhan juga. Tetapi Imam Eli gagal sebagai seorang ayah yang tidak punya kekuatan untuk mendidik anaknya tetap ada di jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudara, ini sebuah peringatan yang sangat keras sekali untuk orang-orang yang melayani, untuk orang-orang yang jadi hamba Tuhan. Saudara-saudara melayani sesuatu yang baik. Saudara dipanggil Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia. Kita giat dalam pelayanan Tuhan itu baik. Tetapi Tuhan juga memberi kita tugas tanggung jawab di rumah. Kalau dalam pernikahan kita, Tuhan mempercayakan keturunan. Ada anak-anak yang ada di rumah kita. Maka itu juga bagian dari tugas panggilan pelayanan itu. Kita tidak boleh memisahkan antara tugas sebagai ayah, sebagai orang tua, dan tugas sebagai pelayan Tuhan. Dua-duanya itu menyatu. Ketika Tuhan panggil kita menjadi seorang ayah, itu adalah panggilan pelayanan. Demikian juga ketika Tuhan panggil kita melayani di gereja, sebagai majelis gereja, sebagai penginjil, sebagai pendeta, sebagai guru sekolah minggu, itu juga panggilan pelayanan, itu juga tugas pelayanan. Kita tidak ada dalam posisi harus memilih mana yang kita beri waktu lebih banyak. Kalau itu bicara tugas yang dari Tuhan, kita harus mengatur waktu sebaik-baiknya supaya kita punya porsi yang sama untuk memberi waktu, memberi perhatian baik kepada anak-anak kita di rumah maupun kepada jemaat yang kita layani. Kita tidak boleh demi pelayanan untuk jemaat kita mengabaikan pentingnya anak kita merasakan kehadiran kita sebagai ayah, sebagai orang tua. Kita tidak boleh memberi waktu dan kasih kita yang berlimpah-limpah kepada jemaat, tetapi kita merampas waktu dan hati yang mengasihi, kebutuhan kasih anak kita dari kita. Tidak. Kita harus bijaksana untuk mengatur waktu. Kalau tidak, saya ketemu banyak anak-anak hamba Tuhan yang mereka hidupnya kacau balau, hidupnya penuh dengan pahit hati. Bahkan mereka benci dengan gereja. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka sengaja meninggalkan imannya. Bukan karena tidak percaya lagi dengan kebenaran iman Kristen. Hanya karena ingin menyakiti hati ayah dan ibunya. Saudara-saudara, hamba Tuhan harus jadi berkat. Tidak hanya di gereja atau di luar rumah, tetapi juga harus jadi berkat bagi anggota keluarganya, bagi anak-anak di rumah. Beri waktu, beri perhatian yang baik kepada mereka, supaya kita tidak kehilangan anak-anak yang di rumah. Kita mencari jiwa di luar rumah, tetapi kita pulang, anak kita terhilang di rumah kita sendiri. Itu sebuah tragedi, tragis akan kita alami kalau kita tidak melakukannya dengan benar. Tetapi kalau kita lakukan dengan benar, percayalah, Tuhan bisa pelihara rumah tanggamu, bisa pelihara anak-anakmu, sekaligus Tuhan akan sertai berkati pelayananmu. Yang kedua, peristiwa tragis itu dialami oleh Imam Eli. Karena Imam Eli ini menjaga perasaan anaknya, tetapi mengabaikan perasaan Tuhan. Bahkan
Tuhan lewat nabi yang diutus menegur Imam Eli, berkata tegas sekali di situ, "Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku?" Imam Eli ini menjaga perasaan anaknya, berarti marahnya pun dia kontrol supaya anaknya tidak tersinggung, supaya anaknya tetap memandang dia sebagai ayah yang baik. Dia menghormati perasaan anaknya, tetapi dia tidak menghormati perasaan Tuhan. Di ayat yang ke-30 kan Tuhan berkata, "Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah." Hati orang tua, hati seorang ayah yang menjaga perasaan anaknya supaya tidak marah, supaya tidak tersinggung, supaya tidak sedih, tetapi mengabaikan rasa hormatnya terhadap Tuhan, itu biasanya akan kompromi dengan dosa, kompromi dengan kesalahan, dan membenarkan perbuatan berdosa anaknya. Kebenaran firman Tuhan akhirnya diabaikan, dipinggirkan demi menjaga perasaan anaknya. Tuhan tegas berkata, "Kalau engkau menghormati aku akan menghormati engkau." Artinya Tuhan akan memuliakan hidup. Tetapi kalau engkau tidak menghormati aku, engkau akan direndahkan. Ini yang terjadi dengan Imam Eli. Karena dia menjaga perasaan anaknya lebih dari rasa hormatnya kepada Tuhan. Bapak Ibu sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai majelis gereja, sebagai pelayan puji-pujian, WL singer, pemain musik, atau guru sekolah minggu, atau penginjil, pendeta, rasa hormat kita yang terbesar harus kepada Tuhan. Bukan kepada anak-anak kita. Kepada anak itu mestinya kan kita mendidik, mendisiplin. Dalam proses mendidik dan mendisiplin, kadang-kadang anak itu sedih. Kadang-kadang anak itu bisa terluka. Tetapi kalau niat kita baik dan lahir dari hati yang penuh kasih, kita akan bisa menyembuhkannya kembali. Kita akan bisa menghibur dan menguatkan hati anak kita, supaya akhirnya anak kita bisa melewati proses disiplin yang kita lakukan dengan baik, karakternya terbentuk lebih baik, lebih tangguh, lebih kuat, dan dia ada di jalan yang benar, jalannya Tuhan, lewat didikan kita yang mungkin kelihatannya membuat hati anak kurang nyaman. Tetapi itu harus kita lakukan karena apa? Kita menghormati Tuhan. Anak kita jangan dibiarkan menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau mereka mulai menyimpang dari firman Tuhan, sebagai orang tua kita harus mendidik mereka. Kita harus menegur dan mendisiplin mereka. Walaupun mungkin anak reaksinya kemarahan dan kelihatannya mereka kecewa dengan kita, mereka mulai menjauhi kita. Saudara-saudara, itu bagian dari pergumulan para orang tua. Jangan menyerah. Tetap menghormati Tuhan, minta hikmat Tuhan, supaya bisa melakukannya dengan cara yang bijaksana dan bisa mendapatkan kembali hati anak-anak kita. Sehingga mereka akhirnya bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, ada di jalan Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya akan berdoa untuk para hamba Tuhan, untuk para pelayan Tuhan, supaya hatinya diberi kekuatan untuk bisa melakukan kebenaran, tidak seperti Imam Eli, tidak mengalami tragedi, tetapi tetap diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dipercaya Tuhan, dan dimuliakan oleh Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh firman-Mu menegur kami, para pelayan Tuhan, baik kami sebagai guru sekolah minggu, pemain musik, WL singer, atau majelis gereja, penata layanan gereja, atau kami sebagai hamba-hamba Tuhan, penginjil maupun pendeta.
Sungguh Tuhan, kami tidak menginginkan tragedi yang dialami keluarga Imam Eli itu juga terjadi dalam hidup kami. Karena kami tidak menghormati-Mu, kami lebih menghormati perasaan anak-anak kami. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan, karena kami sibuk untuk memakai waktu dan perhatian kami mendidik jemaat, mendidik anak-anak jemaat. Kami mengabaikan tanggung jawab yang penting yang Tuhan percayakan lewat pernikahan kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Jauhkan dari hidup mereka tragedi keluarga seperti yang dialami oleh keluarga Imam Eli. Tuhan berikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu. Tuhan berikan penguasaan diri kepada hamba-hamba-Mu. Tuhan nyatakan pimpinan-Mu dengan cara yang tegas kepada hamba-hamba-Mu. Supaya ketika mereka giat di ladang Tuhan, ketika mereka melayani Tuhan, mereka tetap punya waktu terbaik untuk anak-anaknya. Mereka tetap memberi perhatian, mereka tidak mengabaikan tumbuh kembangnya anak-anak mereka. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Tuhan cukupi kebutuhan rumah tangga hamba-hamba-Mu. Tuhan berikan damai sejahtera di keluarga hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Supaya rumah tangga mereka diberkati Tuhan, ada damai sejahtera, dan menjadi contoh yang baik bagi keluarga-keluarga dari jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati setiap rumah tangga anak-anak-Mu, jauhkan dari tragedi ini juga. Berkati setiap ayah, berkati setiap ibu, agar mereka bisa mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Silahkan jika saudara juga ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Mari kita deklarasikan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Mari kita nikmati bersama-sama Raise and God malam ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.